Ini kita belajar di sini seperti biasa ya, supaya adik semua tidak mengantuk ya. Kita latihan-latihan dulu 10 detik persis dengan yang di YouTube. Nanti setelah itu kemudian kita berikan pembahasan dan kita boleh diskusi panjang lebar. Kalau misalkan ada materi yang belum dipahami ya. Oke, saya jalankan waktunya ya. Silakan disiapkan alat tulisnya guys. Jangan cuma menyimak ya. Yang coret-coret nanti ya. Sebentar, kita berikan coret-coret. Ya, nomor satu diperhatikan ya. Nah, di sini soalnya perbandingan banyaknya kelereng Doni dan kelereng Arden di sini 3 banding 2 ya. Jika kelereng Doni ini berjumlah 18 buah, perintah kelereng ini yang bernilai benar adalah Ayo nih sih lo macet makai iya iya iya. ya. Ada yang sudah jawab? Ya, coba kita bahas ya di sini. Ini kan perbandingan materi kelas 8 SMP ya. Cara kerjanya itu ini kita kerja biasa dulu. Doni uh, banding Ardan di sini itu 3 banding 3 banding 2 ya. Nah, jika kelereng Doni berjumlah 18 buah. Nah, di sini 18. Maka Doni itu siapa, berapakah Pak? banyaknya kelereng Ardan? Nah, ini caranya cukup mudah karena kalau perbandingan itu dia hanya menggunakan perkalian atau pembagian, ya. Dia menggunakan perkalian atau pembagian. Jadi kita cari saja 3 ke 18 ini dikali berapa atau dibagi berapa kalau kita balik, ya. Kalau kita balik. Jadi boleh kita menggunakan perkalian, boleh juga menggunakan pembagian. 3 ke 18 ini dikali 6, ya. Maka kita harus adil. Ya, karena di sini dikali 6, maka di sini juga pasti dikali 6. Nah, 2 dikali 6 itu dapatnya 12 ya. Nah, sekarang tinggal kita cek di opsinya. Jumlah kelereng Arden di sini 15 buah. Ini salah ya, karena justru kita dapat itu sama dengan 12. Nah, kemudian selisih kelereng Doni dan Ardan adalah 6 buah. 6 kelereng. Nah, kemudian di sini soalnya yang ketiga, jumlah kelereng Doni dan Ardang ini adalah 30 buah, ya. Tadi kan Doni kelerengnya 18. Kemudian Ardang ini 12. Nah, kalau kita jumlah 18 tambah 12 ini 30. Nah, Aduh nih pernyataan ini Izin, Pak. ini Bapak puasa benar, tidak? ya. bapaknya mungkin tidak. Nah, kemudian di sini kelereng Doni 8 buah lebih banyak daripada kelereng Ardan. Nah, di sini kalau kita lihat 18-12 ini selisihnya 6, ya. Ini pernyataannya salah, ya. Harusnya kelereng Doni itu 6 lebih banyak daripada kelereng Ardan. Sehingga pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 2 dengan 3. Coba diperhatikan dulu soalnya ya. Kita beri waktu 10 menit detik. Ya, baik. Untuk nomor 2. Nah, di sini Arin sudah dapat apa jawabannya? Coba dikirim. C, ada yang B. Oke, mantap. Pak B Nah, Pak, saya coba sudah ya. Google. Nah, di sini soalnya Tony pergi ke Batos bersama teman-temannya ya. Ia kemudian tertarik membeli sebuah kemeja seharga 180.000. Yang bertuliskan diskon sebagai berikut. Ada diskonnya 10%. Jika Tony akan membeli kemeja tersebut, maka harga yang harus dibayarkan menjadi berapa? Ya, ini cukup mudah ya. Ini sebenarnya materi tentang bilangan bulat juga ya. Khususnya di persentase persen. Cuma disediakan dalam bentuk soal cerita. Nah, caranya kalau menentukan diskonnya ini kita sering jelaskan triknya ya. Bagaimana kalau diskon itu jadi harga setelah didiskon, harga aksen. Ya, ini kita beri aksen saja sebagai simbol. Itu caranya adalah 100, ya 100 dikurangi dengan besar diskonnya, yaitu 10.
Jadi 100 10 Pak dikurangi besar 10 itu diskonnya. dapatnya 90 ya. 90 per 100 dikali dengan harga semula 180 180 Pak. ribu. Jadi di sini ini nolnya kita bisa coret. Nolnya dicoret dua nolnya seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan ya. 9 kali 18. Ya, ini 2, kemudian 7, 1 kali 9, 9 tambah 7, 16. Jadi 162, yang satu ada enam angkanya dua C Pak. 162 itu cuma Charlie ya. Jadi C Iya Pak. jawabannya. C Pak C. Nolnya Yes tinggal kita berhasil. tulis 1, 2, 3. Ada 3 nolnya. Ya, baik. Nomor 3, ada yang sudah kerja? Baru Pak, baru setengah ini. Ya, di sini soalnya jika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, maka uang saya ini kurang Rp800. Jika saya hanya membeli 6 bungkus, maka saya masih mempunyai sisa uang Rp1.300. Yang ditanyakan di sini ada beberapa pernyataan ya. Harga sebungkus nasi dari 2.100, benar atau salah? Uang saya mula-mula adalah 15.000, benar atau salah? Kemudian jika saya belikan satu bungkus nasi, uang saya tersisa 11.800. Ada yang sudah kerja mungkin? Ya, benar, salah, benar. Oke, baru satu yang kerja, yang dapat ya. Jawabannya benar, benar. Oke, ini cara kerjanya ini karena kan kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu ini berapa berapa uang ininya, berapa uang mula-mulanya gitu ya. Jadi katakanlah uangnya itu mula-mula adalah M. Ya, maka ini dia akan belanja 7 nasi bungkus, maka uangnya ini kurang Rp800. Jadi katakanlah ditulis 7X dikurang dengan Rp800. Ya, jadi masalahnya di sini kita nggak tahu berapa uangnya, berapa uang mula-mulanya, dan kita juga nggak tahu berapa harganya nasi bungkus. Jadi kita misalkan M itu adalah harga, bentar ya. Ya, kita lanjut ya. Apalagi? Nah, kemudian dimisalkan juga, jika saya membeli 6 bungkus, maka saya masih mempunyai sisa uang Rp1.300. Atau bisa dituliskan M sama dengan 8X, ya, 6X ya, ditambah dengan Rp1.300. Nah, sekarang kedua persamaan ini kita misalkan 7X dikurang dengan 800 sama dengan 6X ditambah dengan 1.300. Kita kumpulkan yang sejenis. Ini kita pindahkan ke kiri. Ya, Rara tidak usah dicoret-coret ya. Ini 7X dikurang 6X ini adalah X. Dihapus dulu Rara. Nanti Rara saya suruh mengajar di sini. 1.300 ditambah dengan 800 itu dapatnya 2000, Aduh. 2.100 2100. Pak. Gimana Infinix?
Ya, saya ini ya. Nah, ya maaf ya, saya remote dulu yang ini ya, yang apa namanya, yang bahas di luar matematika. Oke. Nah, kita dapatkan jadi harga nasi bungkusnya ini ternyata 2.100. Ini benar, ya. Kemudian uang saya mula-mula adalah 15.000. Nah, bagaimana caranya mengcek ini? Kita tinggal masukkan saja 2.100 ini kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Kita ganti X-nya dengan 2.100. Jadi M sama dengan 6 kali 2.100 ditambah dengan 1.300. Boleh dimasukkan di atas, boleh juga dimasukkan di bawah. Itu bebas saja ya. 6 kali 2.100 itu berarti 126. Eh, 12.600 ya. Ditambah dengan 1.300 berarti dapatnya ini adalah 13.900 rupiah. Ini salah. Nah, kemudian jika saya belikan satu bungkus nasi, maka uang saya tersisa 11.800. Ya, berarti tinggal kita perkurangkan saja ya. Ini 13.900 dikurangi dengan satu bungkus nasi tadi itu harganya berapa? 2.100. Ya, tinggal diperkurangkan. 13 dikurang 2, 11. Maka ini benar ya. Oke, tadi ada saya lihat sudah banyak yang kerja. Ada berapa yang jawab? Pak, kalau ada soal kayak gini berarti bikin persamaan betul. Ini bagus pertanyaan Paramita. Jadi kalau misalkan ada soal yang kita tidak tahu ya, ini apa sih sebenarnya berapa banyaknya, berapa misalkan kalau di sini berapa harganya atau berapa orang, maka pasti ujung-ujungnya itu dia menggunakan persamaan, ya. Nah, kemudian eh, kalau misalkan dalam soal ada yang menggunakan kata kurang dari atau lebih dari, maka itu pasti pertidaksamaan, ya. Cuma kalian harus hati-hati kalau mengerjakan soal persamaan pertidaksamaan. Jangan sampai, misalkan, hati-hatinya di sini kalau misalkan ada variabelnya yang negatif, ya, itu kalian harus hati-hati. Misalkan begini, ini tidak apa-apa kita langsung bahas di sini, ya. Kalau misalkan kita tuliskan X 2X ini kurang sama dengan 8, maka ini kan X-nya kurang sama dengan 4, ya. Cuma kalau misalkan X-nya memuat negatif, misalkan begini, ini saja kita ambil ya, minus 2X kurang sama dengan 8. Maka ini karena X-nya negatif, berarti X-nya pasti lebih besar sama dengan minus 4. Bisa dipahami? Ya, ini satu soal, langsung dua materi yang dibahas. Ada persamaan, ada perterasamaan. Cisi, apanya yang tidak dipahami, Cisi? Coba komen atau langsung ini. Bagaimana yang tidak dipahami? Disampaikan saja. Oke, sambil menunggu Cisi ya. Oppo nanti kita bahas sebentar ya. Kita bahas saja semaksimal mungkin. Kenapa biasa minus, Pak? Kenapa biasa -4? Maksudnya? Oh, kenapa bisa -4? Oh ya, karena kan ini kan dibagi ya. 8 dibagi -2 itu kan -4. Ya, 8 bagi -2 itu -4. Cuma karena minusnya X-nya di sini minus, maka tandanya berubah berubah arah. Gitu ya, Cisi ya. Bisa dipahami? Oke. Oke, bagus. Ya, ini penjumlahan 2.100 betul ya. Karena ini kan pindah ruas jadi tambah gitu ya. Ini jadi kurang. Oke, saya kira bisa dipahami ya untuk nomor 3. Bisa dilanjut? Masih ada beberapa soal. Kita rencana semaksimal mungkin kita bahas beberapa soal ya.
Ya lanjut. Itu materi beda, Kak. Bapaknya itu lagi bahas pertidaksamaan. Ini satu soal langsung dua materi yang kita bahas ya, karena tadi Paramita bertanya ya. Sekalian saya jelaskan juga pertidaksamaan. Oke, lanjut. Ya, coba ini lagi dikerja ya. Aljabar. Oh, kenapa pindah? Ya, kalau materi aljabar ini, saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan ya, komentar mengenai aljabar. Masih ada yang belum, eh, teman kita mungkin belum paham bagaimana operasi bentuk aljabar. Di operasi aljabar itu kan ada perkalian ya, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Biasanya kalian mungkin terkendala itu pas di operasi pada perkalian variabelnya, gitu ya. Misalkan X dikali X itu berarti ini dapatnya adalah X kuadrat. Ya, ini. Kenapa? Karena di sini ada pangkat satu dijumlah pangkatnya. Terus kalau misalkan X-nya pangkat 2 X kuadrat dikali X. Maka ini jadinya X pangkat 3. Di sini ada pangkatnya satu ya dijumlah. 2 tambah satu dapatnya 3. Ya, itu yang mungkin kendalanya sih di situ. Yang lainnya harus kalian perhatikan bagaimana kalau misalkan ada perkalian yang melibatkan positif negatif. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita kerja, bebas saja yang mana kita kerja duluan ya. Boleh dalam kurun dulu. Misalkan kita menggunakan perkalian pelangi ya. Ini dikali dengan yang ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan yang ini. Kita pelan-pelan saja. Misalkan yang pertama dulu, tiganya kita abaikan. X dikali 4X ini jadinya 4X kuadrat. Ya. Kemudian X dikali minus 4 itu minus 4X. Terus minus 3 dikali yang ketiga ini kan yang kedua ya. Yang ketiga minus 3 dikali 4X adalah minus 12X. Kemudian yang keempat minus 3 dikali minus 4 itu positif 12. Paham sampai di sini? Ayo komen, paham tidaknya? Paham, paham. Oke, bagus. Sedikit. Nggak apa-apa, lama-lama jadi bukit ya. Oke, nah sekarang tinggal kita kali masuk. 3 dikali 4, 12X kuadrat. Kemudian minus 4. Oh, ini bisa dulu ya, bentar. Sebelum kita kali ke dalam, ada yang bisa dioperasikan. Ya, ini. Minus 4 dikurang 12, itu kan minus 6X ya. Minus 16. Kemudian 12 tidak ada pasangannya, ditulis saja. Tinggal kita kali ke dalam. 3 dikali 4, 12X kuadrat. 3 dikali minus ya. Positif ini, negatif. Berarti minus 48X ditambah dengan 3 dikali 12 dapatnya 36. Jadi jawabannya di sini adalah alfa. Paham tidak? Adik semua? Oh, paham. Sudah ada yang dapat ya. Mantap. Oke guys, kita lanjut. Ya, coba dipahami dulu soalnya. Nomor 5. Kenapa lagi pindah-pindah ini? Ini materi tentang apa? Ayo coba komen. Ini soal tentang apa? Kalau nomor 5. Dia materi apa ya? Oh, paramita paham. Jadi angkanya yang di luar itu dikalikan nanti. Betul. Kali pelangi dulu. Yes. Aritmetika, Cisi, bilangan aritmetika. Barisan aritmetika tepatnya ya. Barisan aritmetika. Pola bilangan itu kalau tidak salah materi kelas 8 semester 2 ya. Ada dua di situ materinya. Ada barisan dan deret aritmetika dengan geometri ya. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai bilangan barisan aritmetika? Dari mana kalian tahu bahwa ini barisan aritmetika? Ya karena dia selisihnya itu sama ya. Ini 5 dan 8
berselisih 3, ini berselisih 3, ini juga berselisih berselisih paham, berselisih paham, berselisih 3 gitu ya. Nah, cuma untuk soal ini sepertinya ada kesalahan soal deh. Bukan pada hari ke-12 ini. Harusnya ini hari ke-13. Ya, hari ke-13 ini, bukan hari ke-12. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah UN. Ingat kembali apa rumus UN-nya kalau aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. A itu adalah suku pertamanya ya. Ya katakanlah ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Yang ditanyakan U13. Nah, berarti di sini A-nya itu suku pertamanya 5 ya. Ini sebagai A. Ditambah dengan ya ini U13. Berarti di sini 13 kurang 1 12 ya. 12 dikali dengan 3. 15 ditambah dengan 36 dapatnya 41 alfa. Oke, sepertinya kalian ini sudah mahir-mahir semua ya tentang barisan aritmetika ini. Nanti kalau misalkan kalian, Kak, saya ini bingung di soal begini, itu boleh disampaikan nanti ya. Kita carikan soalnya kemudian diberikan pembahasan. Oke, paham tidak nomor ini, nomor 5? Paham ya? Paham sekali, Pak. Mantap, guys. Oh, ibu gurunya, Ibu Marwiyah, mantap. Ada ibu gurunya di sini ya. Jadi siswa yang nakal di sini, yang banyak bicaranya, tandai ibu ya. Kasih masuk di ruang BK nanti besok. Oke, next. Langsung gemetaran siswanya. Nomor 6. Coba dilihat dulu. Ya, nomor 6 ini materi tentang bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada dua jenisnya. Ada bangun ruang sisi lengkung, ada bangun ruang sisi datar. Anemo, saya bingung soal chat gitu, Pak. Ini juga. Oh iya, betul. Ini sekalian dulu, saya jelaskan dulu. Ini sering juga saya dapatkan soal seperti ini dan banyak siswa yang mendapatkan masalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada bangun ruang ya, bangun ruang sebentar kita bahas nomor 6. Ada bangun ruang yang akan dicat. Logikanya begini, animos ini siapa sih sebenarnya? Logikanya begini. Jadi kalau misalkan chat, kita mau chat ininya, katakanlah apa itu, katakanlah misalkan soalnya itu adalah tentang pot bunga. Ya, pot bunga. Pernah kemarin saya bahas tentang pot bunga. Pot bunga ini kita biasanya chat itu di bagian mana? Apakah di bagian di mananya kalau kita chat ini kalau pas pot bunga atau pas bunga? Biasanya kan kita chat itu bagian luarnya ya, bagian luarnya dengan bagian bawahnya. Biasa kalau pas bunga. Tergantung soalnya sih. Jadi kalau misalkan ada kata-kata tabung, tabungnya itu berbentuk misalkan pas bunga ya atau pot bunga, dan soal itu mengatakan akan dicat sedemikian rupa supaya pot ini kelihatan cantik. Maka yang dicat itu cuma bagian selimut dengan alasnya. Kalau pot bunga itu kan tidak ada atasnya gitu ya, tidak ada atasnya. Sehingga yang dihitung itu ibaratnya kita menghitung luas selimut tabung dengan luas alasnya. Seperti itu. Ya, itu untuk kalian yang bingung, yang mana ini yang dihitung kalau chat-chat begitu. Logikanya saja yang dihitung. Logika kalian itu kalau misalkan, iya betul, yang tampak doang betul sekali. Ini baru semua bilang. Yang kelihatan seperti itu ya. Katakanlah kalau misalkan atap rumah yang dicat itu kan berarti yang atasnya saja ya. Yang bagian datar begini kan tidak perlu dicat karena itu kan tidak nampak. Seperti itu. Tergantung konteks soalnya. Gitu ya. Oke, sudah bisa ya animos ya? Sudah bisa dipahami. Lanjut, Oppo, sabar ya.
Kita layani dulu kalau ada teman kalian yang bertanya. Oke, baik, sama-sama. Kita bahas untuk nomor 6. Nah, suatu ruangan ini berbentuk balok tanpa jendela dengan panjang 6, lebar 8, tingginya 12. Tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut. Diagonal sisi terendah pada ruangan tersebut adalah 9. Ini perlu kita sketsa dulu ya, kita gambar. Kita hitung apa namanya. Tapi kalau misalkan kalian mau menghitungnya, kebetulan kemampuan kalian dalam menghayalkan bangun ruang, terutama kayak balok seperti ini, itu bagus. Tidak apa-apa, tidak perlu digambar. Ya, ini panjangnya 6, lebarnya 8, tingginya 12. Nah, volumenya dulu kita hitung ya, karena ini yang mudah. Volumenya ini rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6 dikali 8 dikali 12. Berapa ini hitungannya? 6 dikali 8, 96 dikali dengan 6. Ayo, berapa jawabannya? 57, 576. Berarti ini salah ya? Ya, ini oke 576. Bagus. Berarti ini salah. Nah, kemudian diagonal sisi terendah. Diagonal itu berarti ada 3 diagonalnya ya. Ini diagonal pertama. Untuk menghitung diagonal itu kita menggunakan Pitagoras. Ini diagonal kedua dengan ini diagonal ketiga yang di depan. Untuk diagonal pertama di sini itu kita menggunakan Pitagoras menggunakan 6 dengan 8. Ya, berarti di sini Pitagoras ya. 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Ini 36 ditambah dengan 64 dapatnya 100. Berarti D1-nya sama dengan akar dari 100 dapatnya 10. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang berikut. Katakanlah ini diagonal kedua. Berarti D2 kuadrat sama dengan diagonal kedua ini menggunakan 8 dengan 12. 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 8 kuadrat 64. 12 kuadrat itu 144. Jadi diagonal kedua ini akar ya. Karena pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Berapa jumlahnya? 200, 208. Ini kita perlu sederhanakan. Cari dua bilangan, dikalikan menghasilkan 208. Ya, kita cari bentuk akarnya. Berapa kali berapa menghasilkan 208. Ini perkalian bentuk akar ya. Yaitu 16 dikali 13. Ya, 16 kali 13 itu hasilnya 208. Yang bisa diakarkan itu 16. Ya, berarti ini 4 akar 13. Kemudian kita hitung lagi yang ini. Diagonal ketiga. Ya, sama dengan, ya kita di sini saja tulis ya. Diagonal ketiga di sini, pangkat 2. Ya, ini dia menggunakan panjang sisinya adalah 6 dengan 12. 36 ditambah dengan 144. Ya, dapatnya ini 180. Berarti diagonal ketiga ini panjangnya adalah 108 akar dari 180. Berapa kali berapa menghasilkan 180? Yaitu 36 dikali dengan 5 ya. Berarti akarnya 36 itu 6 akar 5. Nah, ternyata di sini panjang diagonal sisi terendah pada ruangan tersebut adalah tidak ada yang benar ya. Ada yang 10, ada yang 6 akar 5, ada yang ya malah bentuk akar semua ya. Sehingga pernyataan ini salah juga. Bisa dipahami sampai di sini?
Diagonal itu adalah jadi paramita. Jadi kalau misalkan ada sisi ya paramita. Kalau misalkan ada sisi seperti ini, ada sisi. Diagonal itu yang melintas seperti ini dari sudut ke sudut. Katakanlah misalkan sisi alasnya. Sisi alasnya itu kan panjangnya 6, lebarnya 8 ya. Berarti untuk menghitung ini kan pakai Pitagoras. Karena dia sisi sisi miring. Ya, paramita bisa dipahami? Paham Pak, makasih. Oke, bagus. Nah, kemudian yang ini ketiga, benar atau salah? Luas sisi bagian atas atau bawah adalah luas sisi terendah. Ya, kita hitung lagi. Kita hitung lagi ya. Ini pas panjang apa persegi panjang, panjang kali lebar saja ya. Luas atas, ya luas atas itu kan dengan bawah itu sama saja. Di sini 6, di sini 8. Luasnya itu adalah 6 kali 8, 48. Luas samping. Luas samping itu berarti 8 dikali 12. Itu sama dengan 96. Karena dia juga menggunakan persegi panjang. Kemudian luas depan. Depan dengan belakang sama saja ya. Depan itu dia menggunakan 6 dengan 12. 6 kali 12 itu sama dengan 12 kali 12. Ini 6 dikali 12 dapatnya 72. Baik yang terendah di sini adalah luas atas atau bawah ya. Ini benar. Cuma satu pernyataan yang benar. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Next. Apa mau pindah ini? Ya, nomor 7. Ya, coba dipahami dulu soalnya. Ya, ini tentang statistika ya. Data menghitung rata-rata. Data nilai matematika siswa kelas 9 yang berjumlah 30 siswa sebagai berikut. Untuk nilai 4 ada 3 orang, nilai 6 ada 10 orang, nilai 8 7 orang, nilai 9 6 orang, dan seterusnya ya. Nah, di sini seorang siswa dinyatakan lulus matematika apabila nilainya lebih besar daripada rata-rata kelas. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah siswa yang tidak lulus ya matematika adalah ada berapa ada berapa siswa. Kita cari dulu rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-rata kalau datanya begini? Ya, kita kalikan masing-masing guys ya. Kita kalikan dulu masing-masing seperti ini. 4 kali 3 di sini 12. 6 kali 10 60. 8 kali 7 56. 9 kali 6 54. Dan 10 kali 4 40. Nah, ini kita total ya. Ini kita hitung jumlahnya semua. 12 tambah 60 tambah 56 tambah 54 tambah 40. Coba berapa semua? Bantu hitung. Jumlahnya sama dengan 222 ya. 222. Nah, kemudian kita butuh jumlah frekuensinya. Kita jumlahkan juga yang ini. 3 tambah 10 tambah 7 tambah 6 tambah 4. Ini 20 tambah 10 dapatnya 30. Berarti rata-ratanya adalah 222 dibagi dengan 30 itu dapatnya. Coba kita bagi 222 bagi 30. Ini kira-kira dapat 7 ya. 7 kali 30 210. Ya, karena 22 dibagi 30 tidak bisa ya. Ini kita perkurangkan ini 1 ini 2. 12 bagi 30 tidak bisa, turunkan 0, naikkan koma. 120 bagi 30 4. 4 kali 30 120 0. Jadi 7,4. Rata-ratanya 7,4.
Nah, di sini siswa yang tidak lulus, ya, yang lulus itu nilainya lebih besar daripada rata-rata. Kalau di bawah rata-rata itu tidak lulus, ya. Berarti berapa yang ininya, berapa yang tidak lulusnya? Atau cari dulu sih berapa yang lulus. Yang lulus ini di atas 7,4 ya. Berarti bisa 8, bisa 9, bisa 10. Berarti ada 21. Ya. Bukan, maaf. Ini 27. Yang tidak lulus berarti ada, yang ini ya. Maaf, bukan 8, 9, 10, tapi 7, 6, 4. 7, 6, 4-nya yang dihitung. Ya, ini 7 tambah 6 tambah 4 itu 17. Berarti yang tidak lulusnya adalah 10 dengan 3. 3 tambah 10, 13. B jawabannya. Bisa nggak dipahami ini? Bisa ya? Paham? Oke. Ya, coba ini lagi dikerja. Ya. Nah, di sini soalnya Putu mempunyai sejumlah uang ya. Kita nggak tahu berapa nominalnya, berapa besar uangnya. Pada hari pertama, Putu membelanjakan uangnya sebesar seperempat bagian. Pada hari kedua, ia membelanjakan sepertiga bagian dari sisa uangnya. Berikan tanda centang pada pernyataan di bawah ini. Nah, karena kita tidak tahu ya berapa banyaknya uang Putu dan ini menggunakan pecahan-pecahan seperti itu, kita misalkan banyaknya uangnya Putu itu adalah satu satuan. Ya, kita bulatkan dalam bentuk utuh satu unit seperti itu ya. Bukan berarti 1 rupiah, bukan begitu ya. Ini karena dia menggunakan persen, maka kita menggunakan persen. Pecahan kita menggunakan satu. Pada hari pertama, Putu membelanjakan uangnya sebanyak seperempat bagian, berarti dikurangi seperempat. Sisanya adalah diperkurangkan. Adik semua paham bagaimana cara mengurangkan pecahan seperti ini? Ya, kalian tidak perlu pakai cara menyamakan penyebutnya ya. Itu lama. Ini caranya cukup mudah. Ini kita kali ke atas. 4 kali 1, 4 kan? Kemudian 4 kurang 1, 3. Jadi 3/4. Ini sisa uangnya Putu pada hari kedua. Ya, paham? Sampai di sini dulu. Paham, baik. Nah, jadi pada hari kedua ini tinggal uangnya Pak Putu 3/4. Pada hari kedua, ia membelanjakan sepertiga bagian dari sisa uangnya. Hati-hati dengan kalimat ini. Sepertiga bagian dari sisa uangnya. Ada kata dari. Adik semua perlu pahami ya. Kalau ketemu kata dari dalam operasi di soal cerita, itu menggunakan operasi perkalian. Ya. Jadi sepertiga dari sisa uangnya. Sisa uangnya kan 3/4. Jadi sepertiga dikali dengan 3/4 itu sama dengan ini dicoret tinggal seperempat. Jadi Putu membelanjakan uangnya sebanyak seperempat di hari kedua. Ini diperkurangkan. Berarti 3 dikurang 1, 2/4. Nah, inilah sisa uangnya Pak Putu pada hari ketiga. Coba kita cek dulu, jangan sampai ada yang benar. Sisa uang pada hari pertama adalah 3/4, ini benar. Kemudian uang yang dibelanjakan pada hari kedua seperempat, benar juga. Sisa uang putu pada hari ketiga adalah sepertiga bagian. Ini salah ya, karena 2/4 itu adalah seperdua. Ini salah. Bisa nggak dipahami? Uangnya putu dimisalkan jadi satu, ya benar. Dimisalkan satu, dimisalkan bukan berarti 1 rupiah ya, jadi utuh, 1 unit seperti itu. Paramita paham? Ya, paramita ini yang aktif bertanya ya. Yang lainnya juga aktif. Jadi ada yang aktif menjawab, ada juga yang aktif bertanya. Paham? Mantap guys. Yang lain? Baru dua yang paham ini, Paramita dengan Naysila. Oke, bagus. Gracia, mantap.
Kita lanjut lagi ya. Ya, silakan. Ini materi tentang apa? Barisan dan deret lagi ya. Oke. Perhatikan pola gambar berikut. Ada korek api yang disusun. Pola pertama ini ada satu, 2, 3, 4. Ada 4 batang korek api. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dia menyerupai lagi pola bilangan aritmetika ya, karena berselisih sama. Ini 3, ini 3, ini juga 3. Nah, di sini soalnya banyaknya batang korek api dapat membentuk suatu barisan bilangan yaitu 4, 7, 10, 13. Betul atau betul? Betul ya, betul, betul, betul. Selisih setiap dua suku berurutan pada barisan adalah 4. Wah, ini salah ya. Ini berselisih 3. Suku keenam pada barisan adalah 19. Coba kita hitung manual tanpa menggunakan rumus. 4, 7, 10, 13. Tambah 3 dapatnya 16. 16. Kemudian ditambah 3 lagi dapatnya 19. Pada pola keenam. Ah, ini benar. Yang berikutnya. Jumlah 5 suku pertama adalah 50. Wah, ini menyangkut SN. Ya, kan ada kata jumlah. Kalau jumlah itu berarti menggunakan rumus SN. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2. 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. S5 berarti ini 5 per 2. 2A kita tulis dulu ya. 2A ditambah dengan 4B. Seperti ini. Karena N kurang 1. Paham sampai di sini dulu? Eh, anggaplah paham ya, anggaplah paham. Paham ya? Nah, ini 5 per 2. 2 dikali A, A-nya itu 4. Ditambah dengan 4 kali, B-nya 3. 8 ditambah dengan 12. Ya, berarti ini 20 ya. 20 bagi 2, 10. 5 kali 10 berarti 50. Benar. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah paham? Paham ya? Oke, bagus. Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya. Nah, di sini soalnya Suratman sedang menanam bambu dengan susunan menyerupai bentuk trapesium. Pada baris terdepan terdapat 35 bambu, di baris kedua terdapat 31 bambu, di baris ketiga terdapat 27 bambu, dan seterusnya. Pola bambu yang ditanam konsisten. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya, ini soalnya barisan dan deret aritmetika lagi.
ya. Kenapa? Karena ada kata konsisten. Ya, pertambahannya itu tetap seperti itu. Jadinya ini katakanlah yang terdepan itu 35 bambu suku pertama, kemudian di baris kedua itu 31 bambu suku kedua, dan suku ketiga itu 27 bambu U3-nya di sini, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis urutannya 35, kemudian 31 dengan 27. Yang berikut banyaknya bambu yang ditanam pada baris ke-6 adalah 13 bambu. Berarti U6 yang ditanyakan sama dengan A ditambah dengan 5B. A-nya itu suku pertama 35 ditambah dengan 5 kali. B-nya, bedanya itu minus 4. 35 ditambah dengan 5 dikali minus 4 itu min 20. 35 dikurang 20 itu dapatnya 15. Ini salah. Sampai di sini saya tanya dulu konfirmasi apa sudah dipahami? Paham, paham. Oke, bagus. Nah, sekarang banyaknya bambu yang ditanam pada baris terakhir adalah 3 bambu. Kita tidak tahu ya ada berapa baris bambu yang ditanam. Jadi katakanlah UN. UN-nya 3. Ya. Berarti di sini UN itu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B sama dengan 3. A-nya 35 ditambah dengan N dikurang 1 dikali bedanya minus 4. Ini 35 N dikali minus 4 N ditambah dengan 4 sama dengan 3. Ini minus 4N sama dengan 3 dikurang 35 tambah 4 itu kan 39 ya. Pindah ruas ke kanan jadi kurang 39. Minus 4N sama dengan minus 30, minus 36. Minusnya dicoret. Jadi N-nya sama dengan 36 dibagi 4 dapatnya 9. Ya, jadi N-nya 9. Katakanlah ini kita asumsikan benar ya. Sehingga ada 9 baris bambu. Nah, jumlah bambu yang ditanam pada baris terdepan dan baris kelima adalah 54 bambu. Coba kita hitung. Berapa ini? U1 dengan U5. U1-nya adalah A, U5-nya A ditambah dengan 4B. Ya, kita gabung dulu ya. A tambah A itu kan 2A ditambah dengan 4B. Kita tinggal ganti saja. Ini 2 kali A-nya berapa tadi? 35 ditambah dengan 4 kali B-nya minus 3 minus 4 ya. Berarti 2 kali 35 70. 4 kali minus 4 ini minus 16. Jadi 70 dikurangi 16 dapatnya 54 bambu. Sampai di sini coba deh dikoreksi dulu. Apakah sudah paham atau belum? Ya, Fadil salah benar-benar benar. Oke, mantap. Kita belum hitung ya yang ketiga, yang keempat ini. Yang ketiga dulu kita konfirmasi apakah kalian sudah paham atau belum? Sudah ya.